Jumpa kembali dalam pembelajaran biologi kita hari ini. Kali ini kita akan melihat tentang jaringan pada hewan. Secara umum, jaringan pada hewan itu ada 4. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang keempat adalah jaringan saraf. Keempat jaringan tersebut menyusun tubuh makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Apa itu jaringan epitel? Apa itu jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf? Berikut penjelasannya. Hewan yang pertama adalah jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel memiliki fungsi yang pertama, penutup permukaan luar tubuh. Yang kedua, penutup saluran yang berhubungan dengan permukaan tubuh. Yang ketiga, melapisi permukaan dalam organ tubuh ataupun saluran dalam tubuh yang disebut dengan endotelium. Jadi secara umum jaringan epitel itu adalah melapisi permukaan tubuh bagian luar maupun bagian dalam. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3. Yang pertama, epitel pipih atau squamous. Yang kedua, epitel batang atau kolumnar. Yang ketiga adalah epitel kubus atau kuboidal. Berdasarkan jumlah lapisan yang menyusun, jaringan epitel dibedakan menjadi yang pertama, epitel selapis. Jadi, berdasarkan bentuk dan lapisannya, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi epitel pipih selapis. Ini adalah strukturnya. Di mana saja epitel pipih selapis terdapat? Epitel pipih selapis terdapat di pembuluh darah dan limfa, kapsul glomerulus, alveolus, selaput bagian dalam telinga, saluran ekskresi dari kebanyakan kelenjar, peritoneum, dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Fungsi epitel pipih selapis adalah difusi oksigen dan CO2, filtrasi darah, dan pelapisan bagian dalam dan rongga. Yang kedua, kubus selapis. Ini adalah strukturnya berbentuk kubus dan selapis. Terdapat di bagian permukaan dalam lensa mata, kelenjar tiroid, saluran nefron ginjal, permukaan luar ovari atau indung telur, epitel berpigmen dari retina mata. Epitel kubus selapis memiliki fungsi untuk sekresi getah, penyerapan atau absorpsi zat, dan penghasil lendir. Selanjutnya, jaringan epitel selapis yang ketiga dari bentuknya, silindir selapis. Ini adalah strukturnya berbentuk silindir dan selapis. Terdapat di bagian lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, kantong empedu, rahim, saluran rahim, serta saluran pernapasan bagian atas. Epitel silindir selapis memiliki fungsi sekresi, absorpsi, proteksi, dan melicinkan. Yang kedua, epitel berlapis. Berdasarkan struktur, bentuk, dan lapisannya,
epitel berlapis dibedakan menjadi 3. Epitel pipih berlapis, ini adalah berbentuk pipih dan ada beberapa lapis. Terdapat di epidermis, vagina, esofagus, ujung distal uretra, rongga mulut, dan hidung. Epitel pipih berlapis memiliki fungsi untuk perlindungan atau proteksi dan penghasil lendir. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Ini adalah berbentuk kubus dan ada 2 lapis. Terdapat di saluran kelenjar keringat dan minyak di kulit, serta epitel pada indung telur dan testis. Epitel kubus berlapis memiliki fungsi sekresi. Yang ketiga, epitel silindris berlapis. Ini adalah bentuknya silindris dan berlapis, ada 3 lapisan. Terdapat di bagian mata yang berwarna putih, dinding dalam kelopak mata, laring, langit-langit mulut yang lunak, hulu faring, kelenjar susu, dan kelenjar uretra. Epitel silindris berlapis memiliki fungsi sekresi dan pergerakan. Selain itu, ada juga jenis jaringan epitel yang lain, yaitu epitel transisional. Strukturnya seperti ini, jadi kita bisa katakan epitel ini bisa berbentuk pipih ataupun kubus. Nah, lokasinya di mana saja? Di saluran urin, saluran reproduksi jantan, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Epitel transisional berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Yang kedua, ada juga epitel berlapis semu. Jadi epitel ini bentuknya bisa kubus, bisa pipih, berlapis tapi semu, tidak sejati. Terdapat di bagian trakea, saluran reproduksi jantan, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Epitel berlapis semu memiliki fungsi proteksi atau perlindungan, sekresi, gerakan zat melalui permukaan. Itu tadi jaringan epitel berdasarkan bentuk dan lapisannya. Sedangkan yang kedua, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, epitel penutup. Ini berfungsi menutupi permukaan tubuh dan pembuluh. Yang kedua adalah epitel kelenjar. Ini adalah epitel yang sel-selnya menghasilkan sekret yang berbeda dengan darah dan cairan antar sel, biasanya berbentuk granula. Epitel kelenjar dibedakan menjadi 3, yaitu kelenjar eksokrin. Ini adalah kelenjar yang memiliki saluran keluar. Contohnya adalah kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai atau susu. Yang kedua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar ini tidak memiliki saluran keluar atau buntu dan menghasilkan hormon. Contohnya adalah kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar testis, ovarium, dan sebagainya. Yang ketiga, kelenjar campuran. Kelenjar ini memiliki saluran keluar, tetapi juga menghasilkan hormon. Contohnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim yang dapat dikeluarkan melalui saluran dan juga menghasilkan hormon yang termasuk dalam kelenjar endokrin. Demikian penjelasan mengenai jaringan epitel. Sekian dan terima kasih.